Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nama saya Alia Safira Azahra dengan NIM 110012212060 atau dengan NIM akhir 060. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan mengenai hasil legal opinion yang saya buat. Jadi yang pertama mengenai permulaan kasus. Kasus ini bermula pada 10 September 2014 ketika Siti Mar'atun Sholiah yang berumur 21 tahun melahirkan seorang bayi perempuan di kamar mandi kosnya sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Kebingungan karena melahirkan anak dari hubungan di luar nikah, Siti meletakkan bayi tersebut ke lantai dalam keadaan basah dan kedinginan. Lalu, ia memasukkannya ke dalam kantong plastik. Pada pukul 21 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 9, Siti membawa bayi tersebut keluar kamar mandi dan menenggelamkannya ke dalam kolam lele di depan kamar kos. Keesokan harinya, pada pukul 11 September 2014, bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia oleh saksi Budianta saat beliau ingin memberi makan ikan-ikan tersebut. Kasus ini tergolong dalam istilah infanticide, yaitu pembunuhan bayi oleh ibu kandung segera setelah dilahirkan. Tindakan ini melanggar hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, diasuh, dan menerima kasih sayang sehingga menuntut adanya pertanggungjawaban hukum dari pelaku, yang mana pelaku di sini merupakan ibu kandungnya sendiri. Selanjutnya mengenai fakta-fakta yang ada dalam kasus ini. Pada hari Rabu tanggal 10 September 2014, Siti Sholiah melahirkan seorang bayi perempuan di tempat kosnya. Setelah itu, bayi tersebut dimasukkan oleh Siti ke dalam sebuah kantong plastik yang kemudian diletakkan di kolam ikan lele yang berada di tempat kos tersebut. Selanjutnya, bayi tersebut merupakan hasil dari hubungan gelap antara Siti dan juga saksi yang bernama Tukimin. Karena hasil dari perbuatan gelap tersebut, Siti yang merasa takut dan kebingungan serta malu hanya meletakkan bayi tersebut di lantai kamar mandi dia dalam keadaan basah dan kedinginan setelah ia dilahirkan. Selanjutnya, pada hari Kamis 11 September 2014, sekitar pukul 6.30 atau setengah 7, bayi tersebut ditemukan oleh saksi yang bernama Budianta sudah dalam keadaan meninggal dunia. Berdasarkan isu dan fakta yang sudah saya terangkan sebelumnya, berikut merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam kasus ini. Yang pertama adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Konvensi Hak Anak 1989 atau Convention on the Rights of the Child. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis yang pertama. Pasal 341 KUHP mengatur tindak pidana infanticide, yaitu pembunuhan bayi oleh ibu kandung segera setelah melahirkan dengan ancaman lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan biasa, yaitu pada pasal 338 KUHP. Di sini karena mempertimbangkan kondisi psikologis dan fisik ibu pasca melahirkan, seperti depresi atau tekanan emosional yang biasa disebut dengan baby blues. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 341 KUHP mencaratkan unsur pelaku adalah ibu kandung, tindakan dilakukan segera setelah dilahirkan, dan perbuatan tersebut menghilangkan nyawa bayi. Nah, dalam kasus ini, Siti Mar'atun Sholiah, perbuatannya yang telah ia lakukan sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana infanticide karena ia sengaja menghilangkan nyawa bayinya dengan membuangnya ke kolam lele setelah sebelumnya ia biarkan dalam keadaan kondisi basah dan kedinginan. Di sini, meskipun terdapat potensi pembelaan dari aspek psikologis seperti tekanan sosial akibat kelahiran di luar nikah, hal ini hanya dapat menjadi alasan yang meringankan hukuman, bukan menghapus tanggung jawab pidana dari apa yang telah ia lakukan. Selanjutnya, pasal 341 KUHP atau sebagai lex specialis mempertimbangkan keadaan khusus ibu melahirkan yang memengaruhi tingkat kesalahannya atau culpability, tetapi tetap menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan pidana serius. Selain itu, tindakan ini melanggar hak anak untuk hidup, sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak 1989.
yang menuntut adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak-hak tersebut. Selanjutnya, analisis yang kedua. Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang 1945 menjamin setiap anak berhak atas hak hidup, tumbuh, dan berkembang yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau non-derigible right. Tindakan pembunuhan bayi oleh Siti Mar'atun Sholiah melanggar hak dasar tersebut, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi. Hak hidup anak yang dilandasi prinsip best interest of the child dari Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Kepres nomor 36 tahun 1990 merupakan norma fundamental baik dalam hukum nasional maupun internasionalnya. Pelanggaran terhadap hak ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat atau grave violation. Dalam kasus ini, tindakan Siti yang menyebabkan kematian bayinya tidak hanya melanggar pasal 341 KUHP, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang bersifat universal. Sebagai norma konstitusional, pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hierarki yang lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain, dan tindakannya secara tegas diatur dalam pasal 341 KUHP, sesuai dengan doktrin nullum crimen sine lege. Setiap perbuatan pidana harus memiliki dasar hukum yang dalam kasus ini diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Tindakan Siti di sini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar norma perlindungan hak asasi anak yang bersifat universal. Selanjutnya, kesimpulan dari hal-hal yang sudah saya terangkan dan analisis saya, pertanggungjawaban pidana terhadap ibu yang melakukan pembunuhan terhadap bayinya segera setelah dilahirkan diatur secara khusus dalam pasal 341 KUHP sebagai tindak pidana infanticide. Ketentuan ini memberikan keringanan hukuman dibandingkan pasal 338 KUHP dengan memperhatikan kondisi khusus yang dialami ibu pasca melahirkan seperti gangguan psikologis atau tekanan emosional. Namun, tindakan pidana tersebut tetap memenuhi unsur delik yang diatur dalam pasal 341 KUHP, yaitu pelaku adalah ibu kandung bayi, perbuatan dilakukan segera setelah dilahirkan, dan perbuatan tersebut menghilangkan nyawa bayi. Dalam hal ini, tindakan Siti tidak hanya melanggar ketentuan pidana, tetapi juga hak konstitusional anak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak, serta prinsip best interest of the child yang diakui secara universal. Meskipun terdapat alasan-alasan subjektif yang dapat dipertimbangkan sebagai faktor meringankan hukuman seperti tekanan sosial atau psikologis, hal tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku sebagaimana diatur dalam prinsip nullum crimen sine lege. Sekian yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.